Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Aji Wijaya dengan NIM 12350111588. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sistem Basis Data atau SBD yang dimana akan membahas tentang PL/SQL di bagian prosedural, if, dan case. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materinya. Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas sedikit dulu tentang PL/SQL. Apa itu PL/SQL? Sesuai namanya, kepanjangan dari PL/SQL ini adalah Procedural Language Structure Query Language. Nah, yang dimana yang kalau SQL biasa itu tuh kita tuh hanya bisa membuat sebuah query yang dimana kayak contohnya manipulasi data kayak insert, delete, select, terus update, nah dan lain-lain. Sedangkan PL/SQL ini nih bisa dikatakan versi upgrade-nya atau overpower dari SQL sendiri karena itu merupakan gabungan dari SQL plus logika pemrograman. Jadi kita bisa membuat berbagai logika pemrograman seperti if, case, loop, dan lain-lain. Nah, di dalam PL/SQL ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu ada declare, kedua ada begin, ketiga ada end. Nah, declare sendiri itu bagian kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Begin itu tempat kita eksekusi blok-blok kode yang kita akan buat. Nah, dan terakhir itu end yang untuk mengakhiri dari perintah-perintah kita yang telah kita buat. Nah, kalau mudahnya kita analogikan kita ini sedang masak. Nah, jadi si declare-nya ini ibarat kita tuh nyiapin bumbu-bumbu atau bahan-bahan untuk kita masak. Dan saat kita memasak, itu merupakan begin yang dimana kita eksekusi atau kita kayak contohnya potong bahan-bahannya dan lain-lain. Nah, itu bagian begin. Dan terakhir, kita nge-serve atau kita sediakan makan kita di meja yang dimana itu adalah bentuk end yang di akhir yang dimana itu bentuk hasil dari yang telah kita kerjakan. Oke. Langsung aja kita masuk ke bagian if else statement. Yang dimana pengertian dari if else statement ini adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan. Kita tuh berdasarkan kondisi. Jadi kalau misalnya kita ada buat kondisi yang pertama benar, maka blok kodenya akan dieksekusi. Tapi kalau masih salah, dia akan lanjut atau melewati blok kode yang salah, lanjut ke blok kode atau kondisi selanjutnya. Struktur dasarnya sendiri ada 3. Yang pertama if then, 1 kondisi. Yang kedua ada if then else, 2 kondisi. Dan terakhir ada if then else if else, lebih dari 2 kondisi. Nah, pada contoh yang akan nanti saya bawakan di bagian KRS, saya akan menggunakan lebih dari 2 kondisi. If then else if else. Nah, kapan kita harus gunakan if? If tuh kita gunakan saat kondisi yang lebih fleksibel. Misalnya kita butuh lebih, kurang, atau lebih sama dengan, kurang sama dengan. Terus kita ingin memeriksa banyak kondisi nih dalam satu blok kode. Terus juga kita ingin melakukan beberapa aksi yang berbeda berdasarkan benar atau salahnya suatu kondisi. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari struktur data dari si if else tadi. Yang ini 1 kondisi, yang ini 2 kondisi, dan yang ini lebih dari 2 kondisi. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke bagian contohnya kita jalankan di Run SQL. Oke, di sini tugas kita yaitu kita mengerjakan yang akhirnya akan menampilkan NIM, nama, siswa, prodi, kode MK, dan nama, dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tugasnya tuh. Oke, kita pertama-tama login dulu. Connect ke database yang telah ada. Yes. Oke, password. Oke, apa nih? Oh, salah. Eraser. Ya, Andre, typo ya. Loh, tidak ada. Coba kita cek dulu. Oh iya, sorry.
erase Andre. Nah, baru. Nah, show user. Oke, kita ada di user database-nya itu erase Andre. Oke, kita clear dulu nih. Clear SCR. Nah, selanjutnya sebelum memulai itu kita harus aktifin yang namanya set server output dot ini kita harus mengaktifkan server output on, karena pada dasarnya server output ini secara default yaitu mati di run SQL. Karena kenapa kita harus mengaktifkan perintah ini? Karena saat kita akan menjalankannya nanti, kita akan mengaktifkan ini yang namanya dbms output put underscore line, yang dimana perintah ini tuh berfungsi untuk kita mencetak sebuah teks, sama halnya dengan bahasa pemrograman Python kayak print hello world atau show hello world di Java, dan lain-lain begitu. Jadi kita butuh set server output on agar si teksnya ini bisa kita baca atau bisa tampil. Contoh, misalnya kita nggak aktifin ya. Contoh, kita langsung ke buatnya tuh di sini aja. Oke. Nah, pertama begin. Kenapa nggak pakai declare? Karena kan tadi katanya 3 utama. Nah, declare ini sebenarnya opsional, dimana kita bisa nggak pakai declare saat kita tuh nggak perlu variabel. Jadi kita nggak perlu pakai yang namanya declare. Oke, dbms underscore output put line underscore line, terus kasih teksnya halo saja, halo. Nah, gitu. Oke, sub. Nah, terus kita end, kita pakai slash. Nah, di akhir jangan lupa kita pakai slash. Oke, masuk, kita salin, copy. Nah, dia hanya muncul PLSQL procedure successfully complete. Dia jalan sih, cuman teksnya ini nggak tertampilkan. Coba kita hidupin yang namanya set server output-nya tadi. Problemnya set server output on. Oke, udah hidup. Kita jalankan kembali perintahnya. Nah, dia akan muncul di sini halo, yang berarti memang dia terprint. Jadi disitulah mengapa kita harus mengaktifkan set server output on. Nah, pada tugas kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tugasnya, yaitu kita pakai if ya, dengan kita munculkan hal ini. Oke, misalnya kita buat isi. Oke, yang pertama declare. Oke, declare v underscore apa? Oke, name. Dia butuh name. Terus kasih tipe data. Tipe datanya ini harus sesuai dengan atribut yang ada di dalam table yang kita database kita ini. Karena name itu ada di mahasiswa, berarti kita dex mahasiswa. Nah, name berarti tipe datanya number dan buat size-nya 11. Berarti number 11. Nah, boleh nggak sih kita nggak pakai v underscore tapi name aja? Boleh, sebenarnya boleh. Tapi jika kita nggak pakai nih v underscore gini name, nah otomatis namanya sama dengan yang ada di tabel mahasiswa. Saat kita membuat eksekusi bagian begin, ditakutkan kita tuh pusing atau bingung loh, yang mana deklarasi kita, yang mana bagian dari tabelnya. Kira-kira seperti itu mengapa alasan kita memakai v underscore. Oke, lanjut langsung kita loading ya. Loading, langsung aja.
Selanjutnya di sini kita mau ngambilnya tuh sesuai apa gitu. Sesuai misalnya NIM ya, mahasiswa THMHS dot NIM sama dengan, karena NIM itu number, jadi 723501111588, terus N jersey 2 mata kuliah, MK kayak kode aja lah ya, karena kode sama dengan, kita cari dulu di sini select all from mata kuliah. Nah sini, nah misalnya kita ngambil pemrograman mahir nih. Oke, sorry, maaf. Nah sini jangan lupa kasih ini. Oke. Nah lanjut di kondisi if, terus if v nilai sama dengan 4.0, then v bobot, sorry, if nilai tadi apa, varchar, karena nilai varchar a, then v bobot sama dengan v bobot sama dengan bobot number 4.0. Terus sini ya, ini lah guys ya, kita salin yang ini aja. Oke, kita salin aja ya, capek juga ngetiknya nih. Nah nama dosen, berarti ada nama dosen ya. Di sini tempatnya di bawah nilai. Tunggu. NIM mahasiswa, nama prodi, SKS, nilai nama dosen ya, nama dosen dengan di sini nama ESN, di sini close. Oke, pilih atas. Nah udah nih, terus kita kasih N, slash. Oke, ini kan udah siap, kita coba aja langsung kita clear ya, clear SCR. Apa kata nih, into prodi from keyword form non expected, and line column 16 into select into prodi PDI. Oke. Nah baik, setelah saya amati kembali kode yang telah saya bikin sebelumnya, saya itu salah ternyata di bagian into, from, dan juga semikolon di akhir satu blok kode if. Nah jadi yang sebelumnya tuh ternyata saya meletakkan into menjadi from, dan fromnya yang ketinggalan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang select mahasiswa NIM, berarti kita ambil mahasiswa NIM, ditaruh mahasiswa yang namanya NIM, kemudian masukkan ke dalam variabel NIM dari mahasiswa alias mahasiswa yang mahasiswa tadi. Kita ngambil di mana? Oke,
Nah, setelah itu semikolonnya. Baiklah, kita coba dulu kode yang telah kita perbaiki. Oke. Apakah bisa? Nah, sekarang dia sudah muncul ya. Mana NIM, nama, prodi, kode, mata kuliah, SKS, sama dosennya Pak Pizai. Pemilihan akhir nilainya Amin 3,7. Betul nggak? Amin 3,7. Oke. Yap. Mungkin pada bagian if else ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke bagian case. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian case statement. Sorry. Nah, di case statement ini sendiri memiliki pengertian yang mana pernyataan percabangan dia tuh mirip if. Cuman dia ini versi yang lebih ringkas dan lebih mudah dibaca jika ada banyak kondisi. Pertama, dia ada dua jenis, yaitu case sederhana dan juga case penuh. Kapan kita harus pakai case ini? Yaitu ketika kita punya satu variabel yang dibandingkan dengan banyak nilai. Itu kita gunain case sederhana. Ketika kita memiliki berbagai kondisi kompleks, kita pakai case penuh. Dan jika ingin kode yang lebih rapi dan mudah dibaca, kita pakai case dibanding if dan else if gitu. Ini contohnya. Yang ini adalah sederhana, yang ini penuh. Bedanya di sederhana dia nih nilainya tuh tetap, sedangkan case penuh kondisinya tuh logika. Nah, ini seperti ini, memakai lebih dari, kurang dari. Di sini kan lebih dari sama dengan. Terus juga dia tuh yang di sederhana nggak bisa pakai logika kayak kurang, lebih, sedangkan case penuh tuh bisa. Dan case sederhana dia ini lebih cocok dengan data dengan nilai pasti, dan sedangkan penuh dia itu tentang nilai. Terus apa sebenarnya perbedaan if dan case? If itu tujuannya mengevaluasi kondisi satu persatu, sedangkan case memilih berdasarkan nilai tetap atau kondisi case penuh. Terus dari bagian eksekusi, kalau if ini kan dia ngeceknya satu, sedangkan case dia semua kondisi berada dalam satu blok, jadi kondisinya itu satu blok dong. Terus dia yang if bisa pakai operator logika, case juga bisa, tapi bukan di case sederhana. Terus juga if ada logika kompleks dengan banyak kondisi berbeda, dengan case tuh memilih berdasarkan satu variabel atau kondisi dalam satu blok. Nah, untuk situasinya itu jika kita perbandingan dengan operator logika, kita bisa gunain if atau juga case penuh. Kalau membandingkan suatu variabel dengan nilai tetap, lebih baik gunakan nilai case sederhana. Kalau kondisinya bersarang dan kompleks, gunain if karena dia lebih fleksibel, sedangkan case dia bisa jadi lebih rumit. Terus kalau mau lebih rapi dalam satu blok, ya kita gunain case. Kalau kita gunain if, otomatis itu akan bahkan panjang, sedangkan case kita lebih singkat. Seperti contohnya ini, nah, when nilai lebih kurang dan A, when nilai sama dengan dan B, when nilai gitu. Nah, jadi kita buat saja langsung ke contohnya di bagian sini. Oke, baiklah, kita akan langsung realisasikan perubahan kode case tadi ke dalam code kita, dimana ini kita tinggal ganti saja menjadi case v nilai when nilainya itu, kalau nilainya itu a, maka v bobot sama dengan 4, v bobot sama dengan 4.0. Nah, oke. Jadi kalau copy aja lagi, lanjut 4 A Amin B plus B C plus C D E. Oke. Sini N case namanya. Case. Ini 3,7, 3,3,
3,0, 2, 2,3, 2,0, 1. Oke. 3,7, 3,3, 2,0, 2,7, 2,3, 0, 1. Nah, di sini A min, di sini B plus, ini B, sini C plus, sini C, sini D, sini E. Oke. E itu nilai 1 kah? Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba aja langsung ke realisasikan ke kodenya. Oke, kita clear SCR, lanjut. Nah, muncul sudah tampilannya when SKS, kita amin karena dia amin 3,7. Oke. Nah, lebih kurang gitu untuk realisasikan perintah case. Nah, saya rasa sudah cukup selesai saya menjelaskan tentang PL/SQL bagian if dan case. Jika ada salah kata, salah penjelasan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari namanya kesalahan. Demikian dari saya penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.